Podcast The Scary Story. Halo semuanya, balik lagi di podcast The Scary Story. Nah, pada kesempatan kali ini gue bakal membacakan cerita horor, kisah horor dari gunung ya guys. Nah, gimana kabar kalian guys? Gue udah hampir berapa minggu nih gue nggak upload podcast lagi. Dan gue baru hari ini kesempatan untuk podcast lagi. Dan kalian jangan lupa untuk follow di Spotify podcast gue, podcast The Scary Story. Jangan lupa subscribe juga di Noise podcast The Scary Story. Linknya semuanya ada di deskripsi pada episode kali ini. Nah, nanti gue bakal bikin komentar di Spotify. Kalian request kalian mau gue bawain cerita apa, atau kalian boleh DM Instagram @aryoerlangga, akun gue sendiri. Boleh juga di DM Instagram melalui @podcast_the_scary_story. Itu semuanya linknya ada di deskripsi. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan membacakan cerita horor dari gunung, sebuah gunung lah. Kalian udah kenal lah dari gunung ini. Kisahnya horornya banyak banget ini, kisah horornya. Gue bakal bacakan kali ini episode spesial menjelang libur ya, karena kan besok udah mulai libur. Ini gue recordnya di hari Rabu ya, malam Kamis. Kalian libur panjang dimulai di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ada sekitar 4 harian kalian libur panjang. Oke. Nah, tanpa banyak bicara lagi, langsung mulai podcastnya nih. Kalian nanti boleh request dong, gue bakal bawain bintang tamu siapa. Apakah gue tetap sendiri bawain episodenya, apakah gue harus undang salah satu temanku untuk ngebawain cerita-cerita dari kalian, biar gak sepi, biar menemani kalian lagi beraktivitas atau kalian lagi mau menjelang tidur. Kalian boleh mendengarkan podcast The Scary Story. Nah, gue bakal menceritakan kisah horor pendaki Gunung Merbabu. Nah, kalian sudah dengarkan dari kisah tersebut. Gunung Merbabu sendiri kan banyak kisah mistisnya banyak banget yang dialami oleh para pendaki. Nah, ini salah satu temen gue nge-share untuk ceritain pengalamannya. Oke, langsung aja ke ceritanya. Rio terdengar suara dari ponsel, bersahut-sahutan ketika Timmy, Zaki, Rafa, dan Ezra tenggelam dalam game online dengan konsep Battle Royale yang sedang populer saat ini. Mereka berempat adalah satu teman kos yang kebetulan kuliah di kampus yang sama, meski berbeda jurusan. Liburan semester baru dimulai, tapi keempat pemuda itu mulai kebingungan, memikirkan cara mengusir kebosanan selain hobinya memain game. "Bosan gue nih, ngecamp yuk," kata Zaki. "Hayu aja gue mah, kemana? Ikut gak Far?" tanya Timmy pada Rafa. "Selamat aja yuk, gimana?" celetuk si Rafa. "Lewat jalur Gucci, seru," balas Timmy. "Oke, lusa kita berangkat ya," Zaki memastikan. Zaki, Timmy, dan Rafa memang sering kali naik turun gunung. Beda halnya dengan Ezra, si anak band yang lebih suka menghabiskan waktu di studio musik. Namun, kali ini Ezra sedikit tertarik dengan ajakan Zaki. "Gue ikut dong, masa gue sendirian di kosan? Bisa lumutan ntar gue," kata Ezra. Spontan Zaki, Timmy, dan Rafa menoleh ke arah Ezra. Senyum. Ezra merkah. Mereka memberi sinyal yakin akan ucapannya barusan. Sementara ketiga temannya saling berpandangan satu sama lain. "Lo yakin, Zra?" tanya Rafa memastikan, disusul dengan anggukan cepat Ezra.
Tapi lu kan belum pernah naik gunung, kata Zaki. Terus kalau gue belum pernah, jadi gak boleh gue nyoba naik gunung gitu? Bukan gitu, Zra. Udah, gak usah keselamat, treknya berat. Kalau lihat Gucci, berbabu aja deh. Kasian si Ezra mau nyobain rasa ngecamp. Kali aja dia pensiun jadi anak band. Timmy menyela ucapan Zaki. Kemudian mereka terbahak-bahak bersama-sama. Pada hari yang telah ditentukan, mereka akhirnya sepakat untuk naik ke gunung berbabu dan memilih jalur yang paling sepi, yakni jalur Wekas. Berjalan dari Jakarta menuju kota Semarang, mereka tempuh dalam waktu 7 jam menggunakan kereta api. Berangkat dari stasiun Senen pukul 2 siang menuju stasiun Poncol, kemudian meneruskan perjalanan menggunakan bis. Dan tibanya di base camp Wekas pada ketinggian 1700 mdpl sekitar jam 11 malam. Timmy dan teman-temannya langsung melakukan registrasi Simakis. Ada berapa pendaki, Pak? Tanya Timmy pada sang penjaga base camp. Ada, tapi dikit. Cuma satu rombongan di atas, jawab singkat. Timmy hanya membalas dengan membulatkan bibirnya, lalu bergabung dengan temannya yang lain. Akibat terlalu lelah, mereka memutuskan untuk tidur di base camp dan memulai pendakian esok hari. Keesokan harinya, ketika lelah telah sedikit terusir, mereka memulai perjalanan dari base camp pada pukul 3 sore. Dengan candaan yang riang, mereka menikmati tiap langkah kaki yang menapak menelusuri ketinggian gunung. Hingga akhirnya tiba di pos 1 sekitar pukul 5. Zaki mengomandol temannya komandai temannya untuk beristirahat sejenak di pos 1 dan menikmati indahnya jingga di ufuk barat. Gila, baru pertama kali nih gue ngalamin pergantian malam di gunung. Keren sih, tapi rada parnoan gue, ucapan Ezra bergidik. Woles bro, kata Timmy, mencoba menenangkan Ezra. Jir, kalau ada harimau atau macan gimana bro? Nih jangan-jangan paling sepi gara-gara banyak yang dimakan macan nih. Ngeri juga, gue belum nikah nih cuy, kata pria belesung pipit itu. Halah, pacar aja kagak punya lo mikirin Kimpol pula, celetuk Rafa. Kimpol itu semacam cewek lah. Sial lu, sultan gunung aja naksir sama lo. Lihat pesona gue mah, protes Ezra. Kalau di sini jangan bercanda yang aneh-aneh, bro. Zaki mengingatkan semua teman-temannya agar menjaga lisan dengan baik. Setelah itu, 1 jam beristirahat, mereka memutuskan untuk berjalan kembali. Mendaki menuju pos 2. Di pertigaan, perjalanan menuju pos 2, mereka bertemu 3 orang pendaki yang turun. Semua saling bertutur saja dan mengakrabkan dirinya setelah aktivitas sesama pendaki. Timmy dan kawannya melanjutkan kembali ke pendakian. Hari mulai gelap. Mereka mulai menyalakan headlamp masing-masing atau semacam lampu yang di kepala, yang melingkari berbarisan beriringin dengan formasi. Zaki paling depan, kemudian Ezra, setelah itu Rafa, dan terakhir
Timmy. Perlahan menyusuri jalan penuh ilalang, napas Timmy mulai terengah. Tas di punggungnya terasa semakin berat, tak seperti sebelumnya, dan tanpa sadar, bulu-bulu halus di lengan Timmy menegak dengan sendirinya. Ia merinding. Logikanya mulai tidak jernih. Tiba-tiba, lelaki berjenggot tipis itu merasa ada tangan yang menggenggam lengan kirinya. Wes, seketika Timmy mengibaskan tangan kiri dengan kasar. Ia sadar berada paling belakang dan sedikit tertinggal jauh dari teman-temannya di depan. Jadi sangat tak mungkin ada orang di belakangnya. Dan lagi rombongan pendaki yang tersisa hanyalah tim mereka. Timmy mengembuskan pelan napasnya dengan teratur, mencoba untuk menjaga keseimbangan pikirannya agak tidak berpikiran aneh. "Wallace, woi, Wallace!" teriak Timmy pada teman-teman di depannya. Seketika ketiga temannya pun menghentikan langkah untuk menunggu Timmy bergabung kembali. "Udah malam nih Tim, cepetan ngapa jalannya?" kata Ezra yang juga mulai kelelahan. Setibanya di pos 2, sudah hampir tengah malam. Mereka langsung mencoba membuka tenda untuk tempat beristirahat. Camping ground di pos 2 ini memiliki bentuk tanah yang sangat landai dan luas. Sumber airnya juga sangat melimpah. Cukup nyaman lah untuk berkemah di area ini. Selesai mendirikan tenda yang cukup besar, mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol santai sembari menyisap segelas kopi dan menghabiskan sebatang tembakau. Terkecuali Zaki. Ia bukan seorang perokok. Dia tengah ngobrol Ezra yang sedang duduk pada sebuah batu berukuran sedang lagi-lagi melemparkan candaan tentang binatang buas dan juga setan gunung. Dan kali ini Rafa yang menegurnya. "Zra, lo kalau ngomong di gunung mesti pakai saringan lah. Jangan asal ngejeblak aja." Ezra menanggapinya dengan kekehan kecil. "Serius gua?" ucapan Rafa dengan nada sedikit meninggi. Wallace kenapa bro? Udah gak usah ribut-ribut, mending kita tidur aja dah yuk. Besok kita summit ngejar sunset, kata Zaki menengahi kedua temannya tersebut. Akhirnya, sekitar jam 3 dini hari, mereka semua beranjak dari duduknya menuju ke tenda untuk tidur. Keesokan harinya, sekitar pukul 11 siang mereka bangun. Tapi cuaca di luar sedang hujan deras. Aduh, apa nih nggak bisa kebaca. Menjelang jam 2 siang baru mereda, tapi masih tebal dan basah. Mulai turun ke tempat mereka. Apa nih nggak bisa kebaca nih. Dengan banyaknya perkembangan akhirnya mereka niat untuk melanjutkan pendakian dan tetap untuk apa nih? Wah, nggak bisa kebaca bro, sorry ya. Menyalakan api unggun, tapi karena kondisi tanah yang sedikit basah dan ranting yang rada lembab, usahanya gagal total. Mereka memasak nasi dan nugget serta kentang goreng ala kadarnya untuk mengisi perut yang sedang lapar. Ini sore ini kalau gue nggak bisa baca yang gak kebaca nih tulisannya, soalnya rada-rada nggak jelas tulisan lah. Oke, kita lanjut lah. Anjir, naik gunung cuma buat ngeliat hujan sama kabut doang. Di rumah juga bisa kali, keluhan Ezra disambut dengan geleng kepala Zaki. Woi, santai dong bos. Lu yang mau ngikut kan, kita gak pernah maksa. Lu juga kalau ngebacot asal aja pakai bawa Om Poci.
Bakun sama Mr. G lah. Gak banget lah, umpat si Raffi. Hus, Zaki melotot ke arah Rafa, dan pria itu nampaknya paham maksud Zaki untuk menyudahi penakaran dengan Ezra. Angin gunung mulai menyiksa mereka dengan suhu dinginnya. Zaki mematung, memperhatikan Ezra dari kepala hingga ke kaki dengan serius. Bola matanya kemudian bergelak sekeliling. Omongan kalian tolong dijaga ya, di hutan ini gak cuma ada kita aja, kata Zaki. Kemudian mulutnya merapalkan sesuatu. Saling paling kalemnya di antara teman yang lain, Zaki adalah seorang anak indigo yang mempunyai kemampuan lebih dari manusia pada umumnya. 15 derajat Celcius, suhu yang cukup menusuk sampai ke tulang. Zaki berdiri dan mengajak yang lain untuk menyusulnya ke dalam tenda. Dia dan Timmy berjalan di depan dan mulai terlibat obrolan serius. Lo lihat apa, Zak? Tanya Timmy sambil berbisik. Banyak banget. Kayaknya memang pesona Ezra sampai ke mereka. Terus sekarang gimana? Beberapa janji yang ganggu, tapi ada satu yang keras kepala, jawab Zaki. Tak lama berselang mereka mendengar suara tawa wanita melengking yang cukup cemiak telinga yang membuat kuduk merinding. Ezra dan Rafa yang semula berjalan di belakang lari tungkang langang mendahului Zaki dan Timmy di depannya. Hari itu mereka semua kompak tidur lebih awal dan terbangun pada jam 2 dini hari untuk summit mengejar sunrise nantinya. Antara sadar dan tidak, dalam tidurnya Ezra merasakan sesak yang teramat sangat sesak di dadanya, seperti ditekan sesuatu. Rasanya seperti terhimpit di antara bebatuan besar yang bergeser dan berusaha menyempitnya. Ia coba membuka mata, tapi terasa sulit banget. Hingga saat kelopaknya mata berhasil terbuka, bola matanya seperti akan lari meninggalkan tempurung kepalanya. Ingin sekali berusaha menjerit, tapi mulutnya terkunci dengan rapat. Tapi dan kakinya seolah membeku, tak dapat digerakkan. Eza bangun tertuduk. Napasnya berburu-buru cepat. Jantungnya berdetak tak beraturan setiap detiknya. Keringat yang membasahi tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Teriakan Ezra membangunkan teman-temannya. Zaki yang tengah membaca Al-Quran di luar tenda pun ikut penasaran dengan teriakan Ezra. Ezra, lu kenapa? Telisik Zaki. Ezra. Lelaki dengan nama Ezra Riyadi itu tetap bergeming tanpa satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kemudian dia berdiri tiba-tiba mengagetkan orang di sekelilingnya. Gue mau pulang, ucapnya keras. Sekarang? Gila lu ya, masa lu apa sih? Lu yang mau ikut sendiri. Sekarang minta pulang, jangan kayak bocah deh, balas Rafa. Tanpa mengubris perkataan Rafa, Ezra mencari karirnya membereskan barang-barang miliknya. Zaki yang sadar ada yang tidak beres dengan Ezra mencoba menenangkannya. Sementara Timmy mencoba memberikan pengertian pada Rafa. Tunggu sebentar Ezra, kita di sini bareng-bareng, gak enak lah kalau lu turun sendiri. Cegah Zaki coba menahan Ezra. Tim, lu gak apa-apa kan? Lu gak apa-apa kalau kita gak jadi summit, tanya Zaki. Gue sih gak masalah. Udah pernah summit 4 kali juga gue di sini kok. Coba tanya si Rafa, jawab Timmy. Tanpa bertanya, Zaki mengalihkan pandangannya pada Rafa. Lama pria itu tak memberi jawaban.
hingga akhirnya Zaki memanggil namanya. Rafa melirik balik ke arah Zaki. Ya udah, gue ikut suara terbanyak aja lah. Rafa terlihat pasrah. Mereka memutuskan untuk membereskan segala perlengkapan dan langsung turun. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang berputar di kepala Zaki. Tapi melihat wajah Ezra yang semakin pucat selama perjalanan turun, ia mengulurkan niatnya untuk bertanya. Mereka tiba di base camp pukul 4 pagi. Kondisi yang ramai memberanikan Ezra untuk menceritakan apa yang dia alaminya tadi di tenda. Ia mulai menceritakan ketika dada terasa sesak saat tidur. Kemudian ia mulai membuka mata. Jantungnya seperti akan copot melihat seekor macan putih tengah berbaring di atas tubuhnya. Mata merah, macan itu menatap nyalang padanya. Teringat dulu sewaktu kecil, ayahnya sering bercerita tentang sosok gaib menjaga gunung yang keramat menjelma menjadi seekor macan putih. Nyalinya begitu ciut. Kemudian sang macan putih melebarkan sayap yang keluar dari punggungnya. Ia berdiri dengan kaki kanan bagian depan, menekan dada Ezra hingga remaja itu hampir saja kehilangan napas. Sayap-sayap terdengar alunan ayat suci Al-Quran dari luar tenda, dan sang macan menghilang dengan sendirinya. Ezra mulai dan sang macan menghilang dengan sendirinya. Ezra mulai histeris. Lu juga sih udah diperingatin berkali-kali jangan ngomong sembarangan, masih aja lu ngeyel. Gitu deh jadinya, kata Zaki. Sebenarnya ada yang naksir sama lu tuh, Zra, lanjut si Zaki. Anak kampus, siapa? April, Tessa apa Angel? Zaki menggeleng. Itu lagi sindiran di pundak lu. Seketika Timmy dan Rafa yang berada di samping Ezra menggeserkan tubuhnya menjauhi pria itu. Anjir, jangan bercanda lu, Zak. Bulu kuduk Ezra langsung merinding. Apa nih, gak jelas lagi nih. Namun sekian banyak makhluk gaib yang bergabung, ada sosok yang duduk di samping Ezra. Sesosok wanita berbaju putih dengan rambut sangat panjang. Tergerai hingga tak sengaja kaki Ezra menginjak rambutnya yang terurai itu di rumputan. Sosok itu terus-menerusnya menatap Ezra dan sepertinya dia menyukai Ezra. Dia naksir sama lu, bro, kata Zaki. Oke, ada yang ditaksir sama Baku nih ya. Adegan Rafa dan Timmy kompak. Kampret tuh pada. Ezra menggeserkan tubuhnya mendekati ke arah Zaki. Zak, tolong gue ngapa? Zak, suruh pergi aja deh. Gak enak gue diikutin terus sama begituan, kata Ezra menggibah. Semalam sih gue udah suruh dia pergi, tapi dia minta waktu sebentar aja deket-deket sama lu. Pantas semalaman suhu 15 derajat, kok gue gak ngerasa dingin sama sekali ya, kata Ezra. Berasa ada yang meluk gitu ya bro. Celutukan si Rafa sambil terkekeh. Rese lu demen banget kalau gue tersusah begini, protes Ezra. Zaki kemudian mencoba untuk mengusir sang penggemar tak diinginkan itu dari sisi Ezra. Awalnya sang kuntilanak itu menolak dan ingin ikut pulang bersama Ezra. Hingga Ezra sempat mendengar tangisan memilukan dari kuntilanak tersebut. Namun, Zaki terus mengertakan dengan merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sang kuntilanak pun menyerah dan kembali ke tempat asalnya. Akhirnya mereka berempat kembali ke Jakarta tanpa personel tambahan. Tamat.
Set. Ini kotak juga sih ceritanya guys. Buat Ezra, congrats banget lu Ezra, lu ditaksir sama Bakun bro. Iya, ini menurut gue sih nggak ada serem-seremnya ya. Tapi nanti gue bakal ceritain dari apa ya, semacam urban legend lah. Kemungkinan lo, kalian boleh komen dong di bawah. Gue bakal bawain cerita urban legend apa, maupun dari Alas Roban kayak Alas Purwoko, apa aja. Kalian boleh DM Instagram gue bakal bawain cerita apa dari urban legend, maupun enggak dari gunung juga kok, enggak dari hutan juga kayak Alas Roban. Bebas kalian mau gue bawain dari cerita urban legend apa, kalian boleh komen di DM Instagram gue, atau kalian boleh DM Instagram gue aja di @arolangga maupun di @podcastthescarystory. Dan sekian dari cerita horor dari gue. Mungkin sorry banget kalau memang dari ucapan gue rada belibet atau gimana ya, karena gue udah hampir berapa minggu gue gak podcast ya, karena memang public speaking gue rada kurang sempurna lah. Tapi di next step gue usahakan semaksimal mungkin untuk lebih tenang lagi. Oke. Tapi sekian dah cerita kali ini. Tapi kalian sehat-sehat lah. Bagi yang di luar sedang beraktivitas, maupun kalian lagi sekolah, lagi kerja, lagi bisnis, nantinya kalian sedang berolahraga, kalian stay safe, karena sekarang lagi banyak penyakit lah, maupun dari batuk, pilek dan segala macam. Kalian stay safe, jaga kesehatan kalian. See you di episode selanjutnya. Semoga kalian terhibur pada episode kali ini. Gua Arya Langga cabut dulu. Ditunggu di next episode selanjutnya ya. Bye bye semuanya. Selamat mendengarkan podcast The Scary Story. Happy fun guys. See you di next episode selanjutnya. Bye bye.